Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel Shantra Mister. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mitos-mitos hamster ya. Di video ini, sorry ya, udah lama nggak buat video dari 1 bulan yang lalu karena ada beberapa masalah atau kesalahan yang dialami oleh Shantra Mister ya. Nah, kita lanjut ke videonya. Nah, di sini kita akan membahas tentang mitos-mitos hamster. Mitos-mitos hamster yang pertama ini ada mencakup 8 atau 9 9 macam mitos-mitos hamster. Yang pertama, hamster itu cukup di kandang yang kecil. Nah, kalau mitos ini adalah mitos yang paling umum ya, karena terutama kalau penjual itu mencari keuntungan dari menawarkan kandang jeruji yang kecil seperti itu. Jadi ini sudah paling umum ya untuk si penjual mendapatkan keuntungan dari pembeli dan yang mayoritas awam ya seperti itu. Hal ini salah besar karena hamster butuh kandang minimal luasnya 2000 cm persegi ya seperti itu. Nah, jadi mitos hamster ini sudah paling umum ya, karena kandang yang kecil itu dapat menyebabkan hamster itu bisa stres ya teman-teman. Nah, kandang yang kecil misalnya segini nih kandangnya, itu bisa menyebabkan hamster itu stres dan dia nggak bisa tempat yang luas itu nggak bisa jalan-jalan ke tempat yang lebih luas, lebih nyaman seperti itu. Karena kalau kandang yang kecil itu bisa menyebabkan kebauan daripada kandang si hamster ini ya, dan juga itu bermasalah kepada kepada sekam hamster itu, sekam tersebut ya. Nah, yang kedua kita bisa melihat bahwa banyak sekali penjual ya, ini mitos hamster ya, juga penjual dan pemelihara hamster percaya jika kandang jeruji itu digigit karena mereka adalah hewan pengerat. Memang mereka adalah hewan yang suka menggigit ya teman-teman, tapi mungkin ada penyebabnya terkait dengan kandangnya. Karena dia tidak bisa nyaman di kandang tersebut, maka dia akan terus menggigit. Dan kalau dia misalnya terus menggigit setiap harinya atau setiap jamnya, ketika kita melihat berarti itu ada kesalahan di dalam kandang tersebut, seperti kandangnya tidak nyaman, terus ada hamster lain yang bisa mengganggu seperti itu. Jadi dia tidak nyaman di kandang tersebut ya teman-teman. Nah, yang ketiga ya adalah sayuran ya kan. Makanan pokok hamster itu sayuran. Nah, hamster itu bukan hewan herbivora ya teman-teman. Jadi makanan utama hamster itu bukanlah sayur-sayuran seperti wortel, terong, timun, dan lain-lain. Jadi itu hanya suatu makanan pendukung untuk kesehatan si hamster tersebut. Nah, jadi makanan utama daripada si hamster tersebut adalah biji-bijian yang telah dicampur atau dimix ya. Jadi makanan pokok hamster itu bukanlah sayur-sayuran, karena hamster itu bukanlah hewan herbivora melainkan hewan omnivora ya seperti itu. Nah, yang keempat teman-teman, kita bisa melihat bahwa yang keempat ini banyak sekali orang mempunyai masalah kandang yang gampang bau ya, hamster kutuan dan beberapa keluhan lainnya. Dan kebanyakan menyarankan untuk sering ganti bedding, bahkan bedding itu sekam ya teman-teman, bahkan 3 hari sekali ganti bedding. Jadi padahal bau dan kutu disebabkan oleh kandang yang sempit, bedding yang super tipis, dan juga faktor makanan. Nah, ini juga menjadi mitos hamster ya. Karena apa? Kalau teman-teman menempatkan hamster di kandang yang kecil dan itu bau kandangnya, nah itu katanya harus sering ganti bedding. Memang sering, tapi ini menyebabkan mitos ini menyebabkan tidak hemat
untuk si hamster. Padahal hamster ini adalah hewan yang bisa dikatakan terjangkau untuk memeliharanya, harganya terjangkau untuk memeliharanya. Jadi kalau sering ganti bedding itu sangat baik memang, tapi hematnya ini atau apa ya, terlalu boros teman-teman, terlalu boros. Nah jadi bagaimana supaya tidak bau atau tambah kutuan, kandang hamster ini diisi oleh hamster yang apa ya, cukup seperti itu. Misalnya di kandang yang kecil seperti ini, misalnya ini sudah kecil nih. Nah misalnya kita kasih nih hamster Campbell di dalamnya. Nah itu cukup 2 ya teman-teman. Dan hamster Syrian itu cukup 1. Jadi kalau misalnya kandang kecil seperti ini dan bisa masuk 2 hamster Campbell. Nah kalau hamster Syrian itu hanya 1. Karena apa? Hamster Syrian itu adalah hamster yang apa ya, agresif dan tidak suka berkomunitas seperti itu ya. Nah yang kelima ya teman-teman, sebentar. Nah yang kelima adalah bedak bayi. Nah mitos ini sangatlah umum. Alasan diberi bedak biasanya untuk memperhalus bulu supaya tidak bau. Nah itu mitos ya teman-teman, supaya akur dan beberapa alasan yang lainnya. Bedak bayi itu berbahaya untuk hamster, terutama untuk pernapasan bayi dan terutama untuk si hamster ya. Untuk memperbagus dan supaya tidak bau, perbaiki cara pemeliharaan dan beri pasir mandi. Nah, jadi kalau teman-teman itu beri pasir mandi ketika hamsternya itu sudah apa ya, kegatalan seperti itu teman-teman, sudah apa ya, merasa tidak nyaman ya teman-teman. Nah, ya ini yang saya jelaskan di 2 video ini sebelumnya ya. Nah, jadi yang saya jelaskan ini mitos-mitos hamster, yaitu hamster dijemur sinar matahari. Nah, hamster dijemur sinar matahari ini katanya bisa ya, katanya supaya tidak gampang sakit, supaya tulang kuat, dan supaya tidak skebis. Hal ini sangat berbahaya karena hamster terpapar sinar matahari bisa terkena heat stroke. Ini yang saya jelaskan di video sebelumnya, yang video ini ya. Sebelum sesudah video yang kemarin itu bisa teman-teman tonton. Dan berujung kematian atau RIP seperti itu. Jadi rawat dengan baik ketika, jangan dijemur hamsternya ya, jangan dijemur. Tapi kalau misalnya teman-teman memang mau menjemur ya, teman-teman bisa tonton di video sebelumnya, ada saya sarankan itu tips-tipsnya cara menjemur hamster. Nah kita masuk yang ke-7 ya. Mitos-mitos hamster yang ke-7 adalah pelihara hamster harus lebih dari 1 pasang ya. Pelihara hamster harus lebih dari 1 pasang atau sepasang biar nggak kesepian ya kan. Nah itu hamster itu suka sendirian. Mereka di alam liar hidup berkoloni untuk kepentingan menghindar dari pemangsa. Nah hamster ini ada yang tinggal secara individu, ada yang secara berkelompok ya teman-teman. Nah mereka biasanya untuk melindungi dari hewan-hewan buas itu mereka berkoloni, seperti hamster Campbell yang kecil-kecil, hamster Campbell, hamster Roborowski, hamster Winter White juga ya. Nah jadi kalau hamster Syrian itu tidak bisa disatukan karena mereka itu hidup secara individual seperti itu ya. Nah ini yang terakhir teman-teman, mitos-mitos hamster yang terakhir adalah hamster itu makan jangkrik jadi galak. Itu mitos banget ya. Mitos ini sedikit jarang tetapi tetap ada. Jangkrik ini membuat hamster galak. Jangkrik sebenarnya adalah protein tambahan untuk hamster, tapi tidak makanan pokoknya teman-teman. Hanya diberikan 1-2 ekor seminggu, itu pun dalam keadaan mati. Nah itulah mitos-mitos hamster yang saya bahas kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Nah buat teman-teman yang baru bergabung, silakan subscribe, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, yang sudah menonton videonya.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye bye.